Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Shirley Fitriyanti MPD, Guru Pendidikan Agama Islam di SD Negeri 30 Lubuk Lintah, Kota Padang, Sumatera Barat. Kali ini, saya akan membagikan praktek baik pembelajaran berdiferensiasi yang telah saya laksanakan di sekolah saya. Berawal dari kegelisahan dan keresahan saya terhadap hasil capaian peserta didik, di mana hanya 45% yang tuntas, sedangkan 55%-nya lagi tidak tuntas. Saya melihat siswa kurang aktif dalam belajar dan kurang termotivasi. Inilah latar belakang masalah yang saya temukan, diantaranya rendahnya hasil belajar, kurangnya motivasi, dan keaktifan siswa. Dan inilah strategi awal yang telah saya lakukan di sekolah saya. Terlihat gaya belajar siswa 45% auditori, 35% kinestetik, dan 20% visual. Inilah rekap minat siswa yang menyukai belajar kelompok dan melakukan praktik. Dan inilah rekap diagnostik siswa yang mayoritas tidak mengetahui apa itu indahnya saling menghargai. Serta rekap kesiapan belajar siswa, diketahui lebih 90% siswa siap untuk belajar. Berdasarkan asesmen awal tersebut, kemudian saya memutuskan untuk menggunakan suatu metode, yaitu probatik, problem based learning berbasis TIK, untuk menguatkan pembelajaran berdiferensiasi. Melalui metode ini, siswa lebih aktif dalam belajar, menambah keterampilan komunikasi, meningkatkan motivasi, dan berpikir kritis. Sedangkan teknologi saya berikan di pembelajaran agar siswa antusias. Pendahuluan diawali dengan berdoa dan tahfiz. Pembelajaran diawali dengan menyiapkan fisik dan psikis siswa. Guru mengumpulkan HP siswa agar siswa fokus dalam pelajaran, serta guru melakukan absensi awal belajar. Kemudian, guru memandu kegiatan awal pembelajaran dengan melakukan kegiatan apersepsi dengan menghubungkan dan memahami saling menghargai di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Tujuan pembelajaran dan teknik penilaian saya sampaikan di awal agar penilaian dapat disepakati dengan siswa dan bersifat transparan. Karena pembelajaran bertujuan menguatkan karakter profil pelajar Pancasila, maka saya ajak siswa untuk menyanyikannya bersama agar selalu ingat 6 profil pelajar Pancasila. Kemudian, guru memberikan pertanyaan pemantik mengenai gambar yang ditampilkan. Stimulus saya sajikan pada slide PowerPoint agar menarik dan berwarna agar para siswa dengan gaya belajar visual dapat terfasilitasi. Serta saya lakukan tanya jawab agar para siswa auditori dapat terfasilitasi. Kemudian saya ajak siswa yang mau ke depan untuk membacakan surat Al-Hujurat ayat 13 sebagai bentuk kemerdekaan belajar. Setelah itu, sebelum membagikan kelompok, saya memberikan soal matematika dalam bentuk cerita tentang pembagian kelompok sebagai penguatan numerasi siswa. Saya memberikan kebebasan kepada siswa mengenai teknik pembagian kelompok sebagai bentuk kemerdekaan belajar. Untuk menghindari agar tidak terjadinya bullying, maka saya ajak siswa untuk menyanyikan lagu anti-bullying agar tumbuh rasa sayang antar temannya dan terciptanya saling menghargai. Sebelum saya arahkan siswa duduk berkelompok, maka saya ajak siswa untuk berpantun terlebih dahulu sebagai bentuk pelestarian dan menumbuhkan rasa cinta akan tanah air serta kebudayaannya.
Saya memberikan kebebasan untuk siswa yang mau berpantun dan maju ke depan kelas. Setelah siswa duduk per kelompok, guru menjelaskan tujuan pembagian kelompok dan memotivasi siswa. Kemudian, guru meminta ketua kelompok untuk memilih topik permasalahan dalam bentuk kertas yang telah disiapkan, yang masing-masing kelompok memiliki permasalahan yang berbeda berkaitan materi yang dipelajari. Setelah itu, saya mengorganisir siswa dan mengidentifikasi masalah, serta menyepakati waktu pemecahan masalah sebagai bentuk kemerdekaan belajar. Kemudian, saya mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi dan mencari jawaban dengan adik Simba sebagai penguatan literasi siswa. Serta saya membimbing siswa dalam pemecahan masalah dan memantau keterlibatan siswa dalam pengumpulan data untuk mencari solusi dari permasalahan masing-masing kelompok. Dalam hal ini, gaya belajar kinestetik dapat terfasilitasi. Sambil membimbing siswa, saya melihat dan menilai sikap siswa serta penilaian kinerja masing-masing kelompok. Siswa yang merasa kesulitan dalam pemecahan masalah, maka saya arahkan dan memberi motivasi agar siswa dapat bersemangat mencari solusi dari permasalahan yang diberikan. Setelah mengumpulkan informasi dan menemukan solusi, siswa memaparkan dan menyajikan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas. Kemudian, kelompok yang lain mengamati, menyimak, dan menilai hasil diskusi masing-masing kelompok yang tampil agar penilaian bersifat transparan. Setelah pemaparan masing-masing kelompok, saya memberikan penguatan terhadap hasil diskusi kelompok melalui video pembelajaran berkaitan dengan materi yang dipelajari. Kemudian, saya memberikan arahan dan mengevaluasi proses pemecahan masalah pada masing-masing kelompok dan memberikan kesimpulan terhadap materi yang dipelajari. Di akhir pembelajaran, saya melaksanakan asesmen formatif berupa kuis di Quizizz, di mana siswa lebih antusias dan bersemangat menjawab pertanyaan bersifat online karena siswa dapat melihat hasil yang mereka jawab secara cepat, bersifat transparan, dan praktis daripada paper test. Refleksi saya lakukan dengan memberikan stick note yang berwarna-warni dan mereka saya bebaskan untuk mengungkapkan perasaan mereka dalam kegiatan pembelajaran berupa gambar emoticon yang ditempelkan di papan tulis. Terlihat, siswa sangat antusias dalam kegiatan refleksi ini. Selanjutnya, saya menyampaikan tindak lanjut pasca pembelajaran untuk membuat postingan karya terkait materi keragaman. Hal ini saya lakukan agar pembelajaran lebih bermakna dan membekas. Inilah bukti hasil karya siswa di Canva. Serta inilah hasil praktek baik yang telah berhasil saya lakukan. Banyaknya sangat asik, gamenya sangat menyenangkan dan memotivasi, dan seru sekali. Pembelajaran tadi sangat menyenangkan dan bisa memotivasi saya. Sering-sering pakai aplikasi quiz ya Bu. Pendapat saya tentang praktik baik yang dilakukan oleh Ibu Sherly Fitrianti dapat memotivasi dan menginspirasi para pendidik di Indonesia. Menurut saya, strategi yang dipakai oleh Ibu Sherly sudah bermanfaat bagi peserta didik karena membuat peserta didik lebih aktif dalam belajar dan menggunakan teknologi yang ada lebih membuat peserta didik berkreatif. Saya juga membagikan praktik baik pembelajaran berdiferensiasi di komunitas belajar KKGPAI Kecamatan Kuranji. Itulah praktik baik yang saya lakukan, semoga dapat menginspirasi Bapak Ibu semuanya. Saya Sherly Fitrianti MPD, Guru Pendidikan Agama Islam SD Negeri 30 Bu Intah mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.